Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah dari sebuah keluarga yang pernah tinggal di rumah kontrakan di pinggiran kota. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita seram, tapi juga jadi pengingat bagi kita semua. Mari kita simak bersama-sama, semoga bisa jadi pelajaran untuk hati yang lebih tenang. Kenapa lampunya bisa pecah sendiri tengah malam? Gak ada angin, gak ada apa-apa? Pertanyaan itu terucap pelan dari mulutku malam itu. Keringat dingin mengalir di pelipis, meskipun udara kamar terasa dingin. Aku menoleh ke arah kakakku, Rini, yang tidur di kasur sebelah. Dia hanya mengangkat bahu, lalu berbisik, "Sudah biasa, Din. Tidur lagi saja." Tapi bagaimana bisa tidur kalau dari tadi, sudah 3 malam berturut-turut, selalu ada saja kejadian aneh? Lampu yang tiba-tiba pecah sendiri. Lemari kayu di depan tangga yang kadang terdengar bergetar sendiri. Dan suara perempuan menangis samar dari lantai bawah. Aku mencoba menenangkan diri, menarik selimut sampai leher, dan memejamkan mata. Tapi justru ketika mata tertutup, aku malah semakin jelas mengingat rumah kontrakan ini. Rumah 2 lantai di pinggiran kota yang sepi. Lantai bawah untuk tamu, lantai atas untuk kami sekeluarga. Aku dan kakak sekamar, letaknya tepat menghadap tangga. Di depan kamar, ada lemari kayu besar yang sudah sejak awal menimbulkan rasa tidak nyaman. Mama dan adik bungsuku tidur di kamar paling ujung, dekat ruang tengah. Papa jarang pulang, kerja pelayaran. Sering berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tak pulang. Malam itu, saat lampu pecah dan suara-suara aneh mulai terdengar, aku sudah tahu, ini bukan kejadian biasa. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak, ada yang memperhatikanmu terus-menerus? Rini berbisik, matanya memandang ke langit-langit kamar yang remang. Aku nggak jawab. Hanya mengangguk pelan. Lalu malam itu berakhir dengan kami mencoba pura-pura tidur. Tapi aku tahu, sesuatu di rumah ini sedang memperhatikan kami. Mungkin dari atas lemari kayu itu. Mungkin dari sudut gelap tangga. Atau mungkin dari kamar sebelah. Esok paginya, Mama bercerita. Semalam Mama mimpi jatuh dari tempat tinggi, minta tolong, gak ada yang dengar. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku dan Rini saling pandang. Kami tahu, itu bukan cuma mimpi. Dan semuanya dimulai dari situ. Namaku Dina, umurku waktu itu 17 tahun. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku, Rini, lebih tua 2 tahun dariku, sedang kuliah di kampus negeri di kota ini. Adikku, Tio, masih duduk di bangku SMP. Papa kami bekerja di kapal pelayaran luar negeri, pulangnya bisa 3 tahun sekali. Karena itu, sehari-hari hanya ada kami bertiga di rumah bersama Mama. Rumah kontrakan tempat kami tinggal ini berada di pinggiran kota Sukamaju. Bukan kota besar, tapi cukup ramai. Kami tinggal di daerah Sukamaju Barat, di perumahan yang agak sepi. Rumahnya besar, 2 lantai, dengan halaman kecil di depan. Lantai bawah terdiri dari ruang tamu, 2 kamar kosong, dan dapur. Lantai atas ada ruang tengah yang menyatu dengan tangga, dan 3 kamar, kamar Mama dan Tio, kamar Rini, dan kamarku. Aku dan Rini tidur sekamar, tempat tidur kami bersisian, menghadap jendela besar yang kalau malam selalu kami tutup rapat. Di depan kamar kami, berdiri lemari kayu besar, kuno, warnanya coklat tua. Lemari itu sudah ada sejak kami datang, katanya milik pemilik rumah sebelumnya. Awalnya biasa saja. Tapi semakin lama, aku merasa lemari itu seperti selalu memperhatikan. Kadang muncul bunyi-bunyi halus dari dalamnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Tapi setiap kali dibuka, kosong. Mama orangnya kuat, selalu mengajarkan kami untuk nggak takut. Selama kalian nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu, katanya. Tapi aku tahu, Mama sendiri juga sering merasa takut. Apalagi sejak Papa jarang pulang. Adikku, Tio, anak yang paling penakut. Tapi entah kenapa, justru dialah yang sering jadi sasaran kejadian aneh. Aku dan Rini punya kepekaan lebih. Kami nggak cuma peka, tapi kadang bisa melihat. Rini bahkan bisa berkomunikasi. Tapi kami berdua sepakat, semua hal begitu lebih baik didiamkan saja. Selama tidak mengganggu, kami nggak usah ikut campur. Tapi rumah ini, rasanya berbeda. Awal kami pindah,
Semuanya tampak baik-baik saja. Hanya sesekali terdengar bunyi langkah di tangga tengah malam. Mama mengira itu tikus. Kadang lemari depan kamar kami mengeluarkan suara berderit sendiri. Rini menganggap itu kayu tua yang memuai. Namun, seiring waktu, kejadian-kejadian kecil mulai bertambah. Lampu yang tiba-tiba berkedip tanpa alasan. Suara orang berjalan di lantai bawah padahal semua sedang tidur di atas. Piring yang tiba-tiba pecah sendiri di dapur. Dan puncaknya, lampu di kamar kami pecah sendiri, malam-malam, tanpa sebab. Kami tahu, rumah ini tidak kosong. Bukan cuma kami yang tinggal di sini. Dan semua itu baru permulaan. Semua berjalan seperti biasa, sampai malam itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena suara yang sangat jelas, suara lampu pecah. Bukan sekali. 2 kali. Lampu di kamarku dan lampu di kamar Rini pecah bersamaan. Kacanya berjatuhan ke lantai dengan bunyi berderak tajam. Aku langsung terduduk. Napasku tercekat. Rini juga langsung bangun, matanya membulat, menatapku. Kami berdua saling pandang, tak berkata apa-apa, hanya bisa mendengar degup jantung masing-masing yang berpacu cepat. Apa itu barusan? Bisikku pelan. Rini hanya menggeleng perlahan. Aku beranikan diri melangkah turun dari tempat tidur, membuka pintu kamar sedikit. Bau hangus samar tercium dari fitting lampu. Aku melihat kaca-kaca kecil berserakan di lantai. Lantai bawah tampak gelap, sunyi. Tapi samar, aku mendengar suara seseorang. Seperti suara isak tangis pelan dari bawah. Kami tidak berani ke bawah. Hanya menutup kembali pintu kamar, menguncinya. Rini menarik selimut sampai ke dagu. Pagi harinya, Mama bercerita. Semalam beliau bermimpi buruk. Mimpi jatuh dari tempat tinggi, minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Keringat dingin membasahi tubuh Mama saat beliau bercerita. Matanya berkaca-kaca. Aku dan Rini saling pandang. Ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Lampu kamar adikku, Tio, menyala sendiri meskipun saklarnya dalam posisi mati. Suara orang berjalan di lantai bawah semakin sering terdengar. Kadang terdengar langkah kaki yang berat, menyeret, seperti orang yang kesulitan berjalan. Puncaknya terjadi 3 malam setelah lampu pecah. Malam itu, Mama tiba-tiba menjerit dari dalam kamarnya. Aku dan Rini berlari ke kamar Mama. Mama terduduk di sudut ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Ada perempuan di pojokan kamar Mama, katanya terbata-bata. Kami langsung memeriksa pojok kamar Mama. Kosong. Tapi udara di sana terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Keesokan harinya, seorang kenalan Papa, yang katanya punya kepekaan spiritual, datang ke rumah. Dia hanya berpesan pelan, hati-hati, ada yang tidak suka sama kalian. Hati-hati, kalian sedang dikirimi. Kata-kata itu membuat perutku mual, kepala terasa berat. Malamnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku, Rini, dan Tio, terjebak dalam kubangan lumpur coklat. Kami berusaha berenang keluar. Aku berhasil mencapai tepi. Tapi Tio dan Rini tenggelam semakin dalam. Aku terbangun dengan napas memburu. Pagi harinya, Tio dan Rini bercerita, mereka juga bermimpi hal yang sama persis. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Tio jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Panas tinggi, mimisan, badannya lemah. Dibawa ke dokter, hasilnya nihil. Tidak ada diagnosa penyakit apapun. Di rumah, lampu-lampu mulai sering berkedip. Bunyi-bunyi aneh datang silih berganti. Malam-malam kami tak lagi tenang. Dan kami semua mulai sadar, ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam keluarga kami. Sesuatu yang tak terlihat, tapi semakin hari, semakin nyata. Sejak malam mimpi lumpur itu, suasana rumah benar-benar berubah. Tio belum sembuh sepenuhnya, meskipun demamnya kadang turun. Tapi tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya selalu terlihat lelah seperti habis menangis. Mama semakin sering mengeluh sesak napas, badannya terasa berat, dan mimpi-mimpi buruk terus menghantui. Aku dan Rini tahu, ini bukan hanya sekadar gangguan kecil. Ada sesuatu yang serius. Suatu malam, saat sedang belajar di kamar, aku kembali mendengar suara berbisik.
Suara itu samar, seperti suara anak kecil memanggil-manggil dari arah lemari kayu depan pintu kamar. Din. Din. Aku menutup telinga. Aku tak berani keluar kamar. Tapi suara itu makin keras, seperti mengetuk pintu pelan-pelan. Tok, tok, tok. Aku memandang Rini. Dia mengangguk kecil, memberi isyarat agar aku tenang. Ia menutup matanya sejenak, lalu pelan-pelan berbisik, dia cuma mau kasih tahu. Siapa? Tanyaku. Penunggu rumah ini. Dia bilang, ada yang datang. Yang kiriman itu sudah masuk ke rumah, jawab Rini lirih. Aku menggenggam tangan Rini. Rasanya dingin. Malam-malam berikutnya, ketegangan makin terasa. Lampu kamar Tio tiba-tiba menyala sendiri meskipun saklarnya mati. Anehnya, lampu itu hanya menyala ketika dini hari. Tio mulai sering terbangun dengan tubuh penuh keringat, lalu menatap langit-langit kamar tanpa suara. Kadang dia hanya duduk di sudut kamar sambil menunduk, matanya kosong. Pernah suatu malam, Tio menggedor tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar kami. Aku dan Rini terkejut. Ada di atas lemari, dia liatin aku, kata Tio setelah kami masuk ke kamarnya. Kami mendongak. Lemari kayu tua di pojok kamar Tio, tampak biasa. Tapi udara di sekitar lemari terasa dingin sekali. Pagi-pagi, Mama kembali bercerita soal mimpi. Dia merasa melihat perempuan berpakaian putih duduk di sudut kamarnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Setiap kali Mama mencoba membaca doa, tubuhnya justru semakin berat, seperti ada yang menindih. Kami semakin sering menaburkan garam di sudut-sudut rumah, seperti pesan orang pintar yang pernah datang. Tapi gangguan itu tak berhenti. Lalu datang malam yang paling membuat kami ketakutan. Lampu di ruang tengah lantai atas mati total. Aku, Rini, dan Tio sedang duduk di situ ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai bawah. Berat, pelan, tapi jelas. Mama yang sedang membaca Al-Quran di kamar langsung keluar, wajahnya tegang. Kami berkumpul di ruang tengah. Suara langkah itu berhenti. Sunyi. Lalu, suara ketukan dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Siapa yang mengetuk pintu jam 2 malam? Kami semua membisu. Tak ada yang berani bergerak. Lalu suara itu berpindah. Dari depan pintu, ke arah jendela ruang tamu. Tok, tok. Tok, tok. Rini berbisik, jangan buka, jangan jawab. Tio gemetar, memeluk Mama. Suara ketukan itu berpindah lagi, kali ini terdengar dari pintu dapur. Tok, tok. Aku menutup mulut, menahan napas. Akhirnya, suara itu perlahan menghilang. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 3 dini hari, Tio tiba-tiba menjerit dalam tidurnya. Kami masuk ke kamarnya. Dia kejang, badannya panas tinggi, mulutnya komat-kamit seperti berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Kami panik. Rini membaca ayat kursi sambil memegang tangan Tio. Perlahan kejangnya berhenti, tapi napasnya terengah-engah. Pagi harinya, Tio tidak ingat apa-apa. Kami tahu, ini sudah bukan gangguan biasa. Kami dikirimi sesuatu, dan makhluk itu sudah mulai mencoba masuk ke tubuh kami. Dan yang lebih menakutkan, kami belum tahu siapa yang mengirimkannya. Puncaknya datang di malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Hujan deras mengguyur Sukamaju sejak sore. Petir sesekali menyambar, menambah suram suasana rumah kontrakan kami yang sudah sejak lama terasa mencekam. Malam itu, Papa sedang dalam perjalanan pulang setelah 3 tahun berlayar. Tapi kabar terakhir yang kami terima, kapal yang Papa tumpangi harus menepi di sebuah pulau kecil karena cuaca buruk. Kami hanya bisa berdoa, berharap beliau selamat. Sementara itu di rumah, ketegangan mencapai puncaknya. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Hujan mulai reda, tapi angin kencang masih menderu di luar. Aku sedang duduk di kamar, bersama Rini, mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Tapi tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh keras dari lantai bawah. Brak! Kami saling pandang. Tanpa banyak bicara, kami turun ke bawah. Di ruang tamu, vas bunga di meja jatuh dan pecah berserakan. Tapi yang membuat bulu kuduk kami berdiri di dinding, terlihat bekas goresan panjang seperti cakar. Rini menggenggam tanganku erat.
Saat itulah terdengar suara Mama dari lantai atas. Teriakan. Panik. Putus asa. Kami berlari ke kamar Mama. Pintu terbuka lebar. Mama terduduk di pojok kamar, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tangannya menunjuk ke arah sudut kamar. Dia ada di sana, suara Mama bergetar. Kami menoleh ke sudut yang ditunjuk Mama. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong. Tapi hawa dingin menyelimuti ruangan. Lalu tiba-tiba, lampu kamar Mama mati. Gelap total. Kami hanya bisa mendengar suara isak tangis Mama dan gemetar napas kami sendiri. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah pelan dari arah belakang kami. Pelan, berat, menyeret. Aku menahan napas. Rini mulai membaca doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari arah lemari kayu besar yang berdiri di dekat pintu kamar Mama, terdengar suara ketukan keras. Duk, duk, duk. Lalu suara perempuan tertawa kecil. Pelan, serak, dan menakutkan. Rini menarikku keluar kamar. Kami berlari menuju kamar Tio. Tapi saat kami membuka pintu kamar adikku itu, tubuh kami seketika lemas. Tio duduk di pojok kamar, matanya melotot, wajahnya pucat. Bibirnya bergerak-gerak cepat, melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Tangannya mencakar-cakar lantai. Di sekelilingnya, puluhan pecahan kaca berserakan. Aku mendekatinya pelan-pelan. Tio, ini Kak Dina, sadar, Tio, tolong sadar. Tapi dia hanya menoleh perlahan ke arahku, dan tersenyum miring dengan mata yang bukan matanya sendiri. Sudah, giliran kalian, suaranya berat, bukan suara Tio. Aku mundur beberapa langkah, air mataku menetes tanpa terasa. Rini buru-buru mengambil air zam-zam yang kami simpan di botol kecil, disiramkannya ke kepala Tio sambil terus membaca ayat kursi dengan suara keras. Tubuh Tio mendadak menegang, lalu menjerit panjang, suaranya seperti suara dua orang sekaligus, Tio dan makhluk yang merasuki dirinya. Jeritan itu menggema ke seluruh rumah. Mama jatuh pingsan. Aku dan Rini hanya bisa terus membaca ayat-ayat suci. Rini mengangkat tangannya, berdoa dengan suara keras, meminta perlindungan. Angin kencang berhembus masuk lewat celah-celah jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tirai-tirai berkibar liar. Lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali, lalu padam lagi. Tubuh Tio terhempas ke lantai, kejang, lalu diam. Hening. Aku bergegas memeriksa napasnya. Dia masih bernapas, meskipun lemah. Rini terduduk di lantai, menangis. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari depan rumah. Tok, tok, tok. Kami semua membeku. Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Dan terdengar suara dari luar, suara berat, jelas. Buka, aku sudah pulang. Itu suara Papa. Tapi Papa tak mungkin pulang malam itu. Terakhir kami dapat kabar, kapal beliau masih tertahan di pulau kecil, jauh dari sini. Rini menatapku dengan mata membulat. Aku menggeleng pelan. Suara itu kembali terdengar. Buka, aku sudah pulang. Tapi aku tahu, itu bukan Papa. Ketukan itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Suara berat yang memanggil dari balik pintu depan. Suara yang mirip sekali dengan Papa. Tapi aku dan Rini tahu. Papa tidak mungkin ada di sini. Rini menarik tanganku. Jangan dibuka, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Di dalam kamar, Mama masih pingsan. Tio mulai sadar, tapi tubuhnya masih lemas, matanya kosong. Suara dari luar rumah tiba-tiba berhenti. Sepi. Kami duduk di ruang tengah, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Aku menggenggam tasbih Mama erat-erat, berusaha menenangkan diri. Lalu, tiba-tiba, terdengar bunyi sesuatu jatuh dari atap. Gedebuk. Disusul suara cakaran dari genteng ke dinding luar rumah. Suara itu berjalan memutari rumah, seperti makhluk besar yang merayap dari atas. Kami membaca doa bersama-sama. Rini mengambil air garam yang sudah disiapkan, menyiramkan ke sudut-sudut rumah. Hujan yang semula reda, kembali turun dengan deras. Petir menyambar, menerangi seisi rumah sekejap.
Dalam kilatan petir itu, aku sempat melihat bayangan tinggi besar berdiri di balik jendela ruang tamu. Aku menutup mata. Kami semua berkumpul di tengah ruang keluarga. Mama sudah mulai siuman. Dengan suara pelan, beliau ikut membaca doa. Pelan-pelan, suara di luar rumah mulai menghilang. Angin yang tadi menderu mulai reda. Lampu rumah kembali menyala dengan stabil. Tio terbaring lemas, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Rini duduk di sampingnya, terus membacakan doa. Pagi menjelang. Ketika cahaya matahari pertama menembus celah jendela, rasa mencekam itu perlahan sirna. Udara pagi terasa lebih ringan. Seperti ada beban besar yang akhirnya terangkat. Kami semua duduk di ruang tengah, saling memandang tanpa kata. Telepon rumah tiba-tiba berbunyi. Aku mengangkat dengan tangan bergetar. Assalamualaikum. Din, ini Papa. Kapal Papa sudah sampai pelabuhan. Papa baru bisa pulang sore nanti. Kalian semua baik-baik saja. Aku terdiam sejenak, lalu air mata menetes. Iya, Pak, kami baik-baik saja. Papa pulang sore itu, dengan wajah lelah tapi lega melihat kami dalam keadaan selamat. Kami menceritakan semuanya. Papa hanya menghela napas panjang. Maafkan Papa. Mungkin ini semua karena urusan Papa yang belum selesai dengan seseorang di tempat kerja, katanya dengan mata menerawang. Malam itu, Papa mengajak seorang guru spiritual ke rumah. Rumah kami kembali dibersihkan secara batin. Air doa disiramkan ke setiap sudut rumah, garam ditebar di 4 penjuru, dan ayat-ayat suci dibacakan bergantian oleh kami semua. Seminggu setelah itu, suasana rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi lampu pecah. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Lemari kayu di depan kamar akhirnya kami keluarkan dari rumah. Diberikan kepada tukang kayu di kampung untuk diolah kembali menjadi sesuatu yang lain. Malam-malam kami kembali tenang. Tio kembali ceria, Mama kembali sehat. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa tidur dengan nyenyak. Hari-hari berlalu, rumah kontrakan itu kembali terasa seperti rumah biasa. Pagi-pagi, suara burung kembali terdengar dari halaman. Mama mulai kembali menanam bunga di pot yang sempat lama dibiarkan kosong. Aku, Rini, dan Tio kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi meskipun keadaan sudah tenang, sisa-sisa rasa takut kadang masih muncul. Setiap kali malam datang, setiap kali angin berdesir lewat jendela, aku masih sering teringat malam-malam mencekam itu. Suatu sore, saat kami semua duduk di teras menikmati teh hangat, Papa bercerita dengan suara pelan. Orang yang mengirimkan itu, memang orang yang pernah merasa tersaingi di tempat Papa bekerja. Dia iri. Tapi dia sudah mengakui semuanya, dan sudah meminta maaf, kata Papa sambil menatap langit sore yang mulai jingga. Aku dan Rini saling pandang, merasa lega sekaligus sedih. Begitulah, kadang iri hati bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal di luar nalar. Setelah kejadian itu, Papa memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pelayarannya. Sudah cukup. Aku ingin lebih dekat sama kalian, katanya. Kami tidak lagi tinggal di rumah kontrakan itu. Sebulan kemudian, kami pindah ke rumah kecil yang Papa beli di pinggir kota. Rumah yang sederhana, tapi jauh lebih damai. Lemari kayu yang pernah berdiri di depan kamar kami, tak pernah kembali kami temui. Tapi kadang, aku masih teringat suara-suara dari atas lemari itu. Kadang, saat malam-malam sepi, aku masih terbangun karena mimpi tentang langkah kaki berat dari lantai bawah. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan ibu pemilik rumah kontrakan lama saat belanja di pasar. Dia menepuk pundakku pelan. Gimana, Din, rumahnya nyaman, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk kecil. Tapi sebelum pergi, ibu itu berbisik, dulu, anak saya juga sering dengar suara dari atas lemari itu. Tapi saya selalu bilang, selama kita tidak mengganggu, mereka juga hanya numpang diam. Aku menelan ludah, senyumku kaku. Malamnya, aku bermimpi berdiri di depan lemari kayu besar. Pintu lemari perlahan terbuka. Di dalamnya, hanya gelap. Tapi dari dalam kegelapan itu, terdengar suara pelan. Terima kasih. Sudah tidak membuangku. Aku terbangun dengan bulu kuduk meremang. Sejak itu aku tahu, mereka memang sudah pergi. Tapi kadang, yang pergi, tidak selalu benar-benar hilang.
Yang mereka butuhkan hanya pengertian dan doa. Dan satu pesan yang terus aku ingat. Dalam hidup, jangan mudah iri. Jangan mengganggu kebahagiaan orang lain. Karena yang kita kirimkan pada orang, suatu hari bisa kembali pada diri sendiri. Dan, jika kamu suatu hari mendengar ketukan pelan di tengah malam, pastikan dulu siapa yang mengetuk. Karena tidak semua yang memanggil namamu, adalah manusia. Demikianlah kisah ini saya bagikan. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil hikmah, bahwa iri hati dan kejahatan tak pernah membawa kebaikan. Jika mengalami kejadian ganjil, jangan mudah panik, perbanyak doa, dan tetap waspada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.